dengan sesuatu yang sebelumnya dalam tanda kutip pernah dianggap pemali. Lalu bagaimana solusinya? Itulah tadi Andre Guruta Ambodale dalam kitabnya ini menyampaikan dua obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du, jamaah zummiyin zummiyat rahimakumullah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz kita, oleh host kita, bahwa sedianya yang menyampaikan kajian atau materi pada pengajian virtual Ramadan kita kesempatan kali ini adalah Alena Andre Guruta Profesor Dr. Muhammad Farid Wajidi, LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, sekaligus anggota Majelis Syuyukh, pengurus besar Darud Dakwah wal Irsyad. Namun karena Andre Guruta sudah punya jadwal yang teragenda sebelumnya, sehingga sepertinya agak sulit apabila beliau yang langsung mengisi kajian pada kesempatan kali ini. Itulah sebabnya tadi pagi kami sampaikan langsung kepada host bahwa Andre Guruta sepertinya tidak sempat mengisi pada sore hari ini. Lalu Ustadz Muntaha dalam hal ini host kita pada sore hari ini menyampaikan bahwa kalau Guruta tidak bersedia maka menantunya saja yang mengisi. Lalu saya pun spontan menjawab bahwa sepertinya saya masih merasa berat untuk berbicara, apatah lagi ini yang akan hadir adalah warga DDI yang tidak sedikit di antara yang hadir di antara kita adalah guruta semua. Tetapi seperti itulah yang saya sampaikan tadi, namun ternyata host meminta supaya kami saja yang mengisi dan menyampaikan bahwa kalau bisa membahas salah satu dari kitab karya Andre Guruta Ambodale. Maka tadi setelah duhur kami membuka-buka lemari kitab, mencari kira-kira apa yang sebaiknya kita bicarakan pada hari ini, dan pilihan saya tertuju pada sebuah kitab yang berjudul Kitabu Syifa'il Af'idati Minat Tasya'umi Wattiyarati, yang mana Andre Guruta menulis kitab ini dalam dua bahasa. Menulis kitab ini dalam dua bahasa. Pertama bahasa Bugis dengan bertuliskan lontara Bugis. Kemudian juga bertuliskan bahasa Indonesia tetapi menggunakan ejaan tempo dulu. Seperti misalnya hukum pemali, ya masih ejaan seperti dulu. Oe koem pemali. Ya. Yang kita baca hukum pemali. Dan aslinya kitab ini seperti inilah, latar kitabnya ya, cover kitabnya ditulis dalam 3 bahasa. Ada bahasa Arabnya, Kitabu Syifa'il Af'idati Minat Tasya'umi Wattiyarati. Rattabahu Al-Hajj Abdurrahman Ambodale, Al-Mutakharrij Minal Jami'is Sinkang, Al-Mudarris fil Madrasati Mangkusu Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Jadi Andre Guruta menulis dalam cover kitabnya ini, Kitabu Syifa'il Af'idati Minat Tasya'umi Wattiyarati Rattabahu. Jadi kitab beliau terjemahkan Pak Burana Atie Poleri Pemali Pemalie. Pak Burana Atie Poleri Pemali Pemalie. Rattabahu ditulis oleh karanganna Al-Hajj Abdurrahman Ambodale. Karanganna Al-Hajj Abdurrahman Ambodale. Al-Mudarris fi Madrasati Mangkusu Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Guru sekolah Arakna Mangkoso. Pengobat hati dari pemali oleh Haji Abdurrahman Ambodale Mangkoso. Dan alhamdulillah
kitab ini sudah pernah kita bedah pada beberapa tahun yang lalu ketika Haul Andre Guruta yang ke-18 sekaligus milad Pondok Pesantren Dede Imam Koso yang ke-76. Dan inilah bentuk cover kitab yang digandakan oleh panitia milad Dede Imam Koso pada beberapa tahun yang lalu. Dan waktu itu yang langsung membedah adalah Andre Guruta sendiri, Andre Guruta pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, meninjau dari aspek agama, dan Andre Guruta Profesor Dr. Nur Hayati Rahman, ya, Guruta ya, guru kita Profesor Dr. Nur Hayati Rahman membedah kitab ini dari aspek budaya. Jadi sempat dibedah dari dua aspek. Pertama aspek agama, Andre Guruta sendiri dari Dede Imam Koso yang membicarakan hal itu. Kemudian guru kita Prof. Nur Hayati Rahman membedah dari aspek budaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kitab ini ditulis oleh Andre Guruta dalam dua bagian. Bagian pertama berbicara tentang pemali-pemali, berbicara tentang at-tasya'um dan at-tiarah, pemali. Kemudian di bagian akhir ada semacam pelengkap yang beliau istilahkan tatimah, penyempurna. Dan di sanalah beliau berbicara, Andre Guruta berbicara tentang yang diistilahkan oleh Andre Guruta di sini dalam bahasa Indonesianya sempana-sempana yang baik, yang sering kita terjemahkan dengan senung-senungan, atau dalam bahasa hadisnya tafaul. Pintas lalu kita akan melihat bahwa sebenarnya hadis ini lahir kitab ini lahir berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, sallallahu alaihi wasallam, yuhibbut tafa'ula wa yakrahut tasya'um. Ia ronabita napoji masenungange tapi liwa na cecena mapemali. Nabi sangat menyukai tafa'ul dan membenci tasya'um, tidak menyukai tasya'um. Napoji masenungan ne kiana cece mapemali. Jadi di awal mukadimah ini Andre Guruta sudah menyampaikan bahwa kita harus meyakini sebuah akidah, sebuah keyakinan yang harus menjadi pegangan kita, bahwa tidak ada yang bisa memberi mudarat, tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, dek gaga mapalasa, dek gaga mapajapa, tidak ada yang memberi penyakit dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Andre Guruta mempertegas bahwa termasuk kebalikan daripada akidah itu adalah pemali. Adalah ketika meyakini ada yang disebut dengan pemali. Kita jangan menganggap bahwa yang sering berpemali itu hanya orang awam. Ia kepaha si tonget-tongenna mauni toma sengengi alena mas tentuana alama sia-sia muto napa pole itu. Bahkan orang yang mengatakan dirinya beriktikad teguh pun kadang-kadang mengerjakannya. Jadi lantaran itulah makanya penulis sangat reda insya Allah mengupas di dalam risalah bertunjuk-tunjukkan ini dalam kebaikan supaya engkau dapat mengenal yang dinamai pemali dan asal usulnya serta hukum-hukumnya dan lain-lainnya. Artinya Andre Guruta memohon supaya dengan lahirnya buku ini sedikit banyaknya bisa memberi manfaat dan faedah khususnya kepada orang-orang yang masih meyakini adanya pemali itu. Nah, Andre Guruta dalam kitabnya ini sebenarnya buku ini tidak terlalu tebal. Hanya kalau kita melihat hanya terdiri dari 22 halaman. Pasal pertama, pasal memulangi puasenge pemali. Jadi Andre Guruta sebagai pasal pertama kajian dalam kitab ini memaparkan apa sebenarnya yang disebut dengan pemali. Pasal memulangi puasenge pemali. Pasal pertama yang dinamai pemali. Artinya pemali adalah sebuah keyakinan yang diyakini oleh masyarakat kita bahwa
itulah yang akan menjadi penentu apakah dia melakukan kegiatan yang dia sudah rencanakan atau dia batalkan rencana yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Jadi ketika apa yang dia rencanakan itu sesuai dengan apa yang dia pemalikan itu, maka dia laksanakan. Tapi ketika kebetulan pemali itu ada, maka dia batalkan apa yang sudah dia rencanakan. Kuaina ala rapanna. Misalnya, mungkin lebih jelasnya kalau kita langsung masuk ke contoh, dan Guru tak menyebutkan contohnya di sini. Kuaina ala rapanna. Misalnya, toloe sompe, artinya orang yang mau berlayar. Toloe sompe ri'esona arabae. Orang yang mau berlayar pada hari Rabu. Naluru soro karena nasi tujuannya esona dan nekenge posina. Ya. Orang yang mau berlayar pada hari Rabu seringkali surut, artinya batal dia berangkat karena bersetuju dengan hari kejatuhan pusatnya. Artinya dia batalkan keinginannya pergi berlayar karena kebetulan hari itu esona dan nekeposina. Ya, esona dan nekeposina. Ini istilah Bugis ini. Dan nekeposina. Atau bersetuju dengan hisab ketiganya ladoma. Pertanyaan apa yang disebut dengan ladoma? Andre Guruta di sini memberi penjelasan. Yang disebut dengan ladoma adalah nama satu bilangan kepercayaan orang musyrik. Jadi ternyata ada kepercayaan orang musyrik, istilahnya ladoma, itu satu bilangan kepercayaan orang musyrik. Iarega capu arabai, atau karena kebetulan hari Rabu itu merupakan hari Rabu terakhir. Ya, hari Rabu terakhir. Akhirnya dia batal berangkat karena kebetulan hari Rabu terakhir. Ya, karena beriktikad, disangkanya tak dicapainya maksudnya di perjalanannya itu. Iarega napo cilakangi, napo birasangi, atau dia meyakini bahwa itu akan mencelakakan serta membinasakan padanya. Wal iyazubillah, makuni ripetna puasenge pemali. Nah, berarti pemali meyakini ada sesuatu. Kapan itu terjadi, maka akan memberikan bahaya kepadanya. Kemudian langsung masuk ke pasal yang kedua. Pasal maduai apungenna pemali. Asal usulnya pemali. Sejak dahulu kala di zaman kafir jahiliyah atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan agama Islam, memang ada yang dinamai pemali. Artinya sejak dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad itu sudah diyakini oleh masyarakat jahiliyah namanya pemali. Jadi Andre Guruta mengatakan, karena kafir jahiliyah di zaman purbakala, walaupun bagaimana penting maksudnya dan besar hajatnya, jika bersetuju dengan yang dipantangkannya itu, maka tiada boleh sekali-kali diteruskan maksudnya dan hajatnya. Artinya, orang kafir jahiliyah, bagaimanapun besar keinginannya, bagaimanapun besar hajatnya, tapi kalau kebetulan bersetujuan dengan bertepatan dengan yang disebut dengan pemali-pemalinya, maka dia akan batalkan apa yang dia inginkan itu. Mengapa? Karena dia yakini itu tadi adanya pemali-pemali. Nah, ini dulu nih. Jadi sebelum saya terjemahkan, saya baca dulu bahasa Bugisnya. Pada padanne mero riolo, nareko melo isompe iare galau ripasa emak balu mangeli, nasapa iriolo manu macekenge, nanatajeng ilutuna, nareko lutu iria tauna, napajaji ni akatana. Iyan namua nareko lutu iria beona, soro lempu ina dek najaji jopa. Gangkana nareko maseke ni patujunna, nadek topa na maelo lutu manu ero, alena na laur rukai naitai laona. Jadi kalau sudah lama dia menunggu burung itu tidak mau terbang, dan dia sudah mau bersegera melaksanakan keinginannya, maka dia pergi usir sendiri itu burung. Nah, naitai laona. Nah, koniro manessa rialena ajajinganna yopana yargadade. Dan disitulah dia akan melihat apakah dia jadi berangkat atau tidak. Kalau burung itu terbang ke kanan, maka dia jadi berangkat. Kalau burung itu terbang ke kiri, maka dia batalkan terbangnya. Dari tradisi itulah
dari tradisi itulah sehingga istilah lain dari pemali disebut at-tiara. Dari situlah lahir istilah pemali at-tiara yang disebut oleh guru tadi sini at-tasyaum. At-tasyaum itu pemali. Istilah lainnya at-tiara. Kenapa disebut dengan at-tiara? Karena at-tiara itu diambil dari akar kata yang sama dengan at-tuyur. Apa artinya at-tuyur? Burung. Ya. Jadi at-tuyur burung, at-tiara pemali. Mengapa? Karena dia berpemali dengan menggunakan simbol burung. Kalau burung itu terbang ke sebelah kanan, dia jadi berangkat. Kalau burung terbang ke sebelah kiri, maka dia tidak jadi berangkat. Dari tradisi itulah sehingga istilah lainnya pemali dalam bahasa Arab disebut dengan at-tiara. Ya, artinya simbol pemalinya itu diambil dari burung. Dan itu disebutkan juga dalam Al-Quran. Bahkan di sini Andre Guruta menyebutkan ala innama ta'iruhum indallah. Ya, Allah menyebutkan itu ta'iruhum indallah. Betuana napada muingekiwi majepusi tongen na upet na menandona nia acilakan na kumiri sese na fong Allah Ta'ala. Jadi mereka mengatakan, jadi mengapa pemali atau distilahkan dengan at-tiara yang seakar kata dengan tuyur burung, karena mereka menganggap manfaat dan mudarat apa yang dia rencanakan itu ditentukan oleh terbangnya burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, maka oke, dia berangkat. Kalau burung itu terbang ke kiri, maka dia batalkan. Itu manfaat dan mudaratnya, selamat dan celakanya, seolah-olah ditentukan oleh terbangnya burung. Karenanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, ala innama ta'iruhum indallah. Na pada muingekiwi majepusi tongan na upet na menandronan nia acilakan na kumiri sena fong Allah Ta'ala. Allah ingin mempertegas bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya untung dan malangnya mereka itu terserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti bahwa yang menentukan kita selamat atau celaka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung masuk kepada pasal matelue, pasal yang ketiga. Bahayanya pemali, akasolanna pemali. Jadi Andre Guruta mengatakan sebuah kesyukuran yang besar kepada Allah karena telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam, dan dengan datangnya agama Islam maka nampak jelas bahwa betapa bahayanya pemali-pemali ini dalam kehidupan kita baik dunia maupun di akhirat. Dan Andre Guruta dalam pasal ketiga ini menerangkan dua jenis akasolanna pemali, dua jenis bahaya pemali. Dan beliau membagi dalam dua hal, akasolanna ri jama-jaman rilinoe, dan yang kedua akasolanna ri jama-jaman akhirae. Jadi ada bahaya yang ditimbulkan dari aspek duniawi dan juga ada bahaya yang ditimbulkan dari aspek ukhrawi. Dan Andre Guruta menjelaskan itu, dan sekali lagi saya tidak perlu baca secara keseluruhan karena kita dibatasi oleh waktu. Ala kulli hal, ada satu hadis Nabi yang disampaikan oleh Andre Guruta, khususnya bahayanya pemali yang ada kaitannya dengan persoalan akhirat. Andre Guruta menyampaikan hadis Nabi diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, at-tiyaratu syirkon, at-tiyaratu syirkon, at-tiyaratu syirkon. Yaitu pemalie apa duangan, yaitu pemalie apa duangan, pemalie apa duangan. Jadi pemali itu termasuk jenis kesyirikan, pemali itu jenis kesyirikan, pemali itu termasuk jenis kesyirikan. Bahkan Andre Guruta pun menyampaikan salah satu hadis Nabi yang mengatakan laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu. Dei pole rikeng tau ma pemalie ia rega torie pemaliange. Ya tidak termasuk golongan kami orang yang suka berpemali dan yang dipemali-pemalikan itu. Jadi Andre Guruta sudah menyampaikan betapa bahayanya pemali-pemali. Kemudian masuk kepada pasal yang keempat, pasal ma'apae bicarana pemali, artinya hukum-hukum pemali. Disinilah Andre Guruta menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum pemali itu, dan sepintas lalu kita sudah melihat bahwa ketika betul-betul berbahaya baik dari segi duniawi dan ukhrawi, karenanya Andre Guruta mempertegas bahwa sebenarnya itu pemali-pemali termasuk toigau apa duangan. Ya. Kemudian Andre Guruta di pasal yang keempat ini menekankan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah.
nareko napatujui ko fong Allah Ta'ala sewa sukara purade engka mules sampai yang itu sangadin nami fong Allah Ta'ala. Apabila Allah menimpakan kemelaratan di atas engkau, tiada yang bisa menolaknya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Artinya bila Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada hambanya itu. Intinya di pasal yang keempat ini Andre Guru tak mempertegas bahwa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali semua itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk ke pasal yang ke-5, pasal 55 as-sukanna toma pemalie poleri anuna pemaliang. Ini sebenarnya kata kunci di sini. Pasal yang ke-5. As-sukanna toma pemalie poleri anuna pemaliang. Artinya kesingkiran tukang pemali dari yang dipantangkannya. Maksudnya apa? Bagaimana caranya orang yang suka meyakini pemali-pemali, bagaimana caranya agar dia bisa terbebas dari keyakinan pemali-pemali itu. Dan maka pada pasal yang ke-5 ini Andre Gurutta menyampaikan itu. Salah satu di antaranya Andre Gurutta mengingatkan salah satu firman Allah sebagai salah satu solusi untuk keluar dari keyakinan pemali. Firman Allah yang disebutkan oleh Andre Gurutta adalah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, artinya apabila engkau sudah mempunyai cita-cita yang tetap, maka serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andre Gurutta juga menyampaikan salah satu hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, kafaratut tiarati at-tawakkulu ilallah. Dan ini perlu menjadi pegangan kita. Kafaratut tiarati at-tawakkulu 'ala Allah. Saya kira ini perlu menjadi pegangan kita sebagai warga DDI. Saya ulangi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, kafaratut tiarati at-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala. Pallolokna appe mali pemmalie appe sonasi matai rifangallahu Ta'ala. Kafaratut tiarati pallolokna appe mali pemmalie. Penghapus pemali itu appesona simatai rifuang Allah Ta'ala adalah penyerahan semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengobati pemali, maka obatnya cuma satu. Kita harus memantapkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi bersabda, man tatayya, ya, siapa yang ingin melakukan satu pekerjaan, man tatayyar, nigi lo papole sewai gau, nana si tujuangi anu na pemaliangi, dan ternyata bertepatan dengan apa yang dia pantangkan itu. Taroina puada iai pak doangi. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Apabila kita pernah mendengar ada sebuah pemali-pemali dan ternyata kebetulan apa yang kita rencanakan itu bertepatan dengan pemali itu, maka Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa tulak bala. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari apa yang dipantangkan itu. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, seyogianya dibaca ketika kita ingin melakukan satu perbuatan dan ternyata bertepatan dengan pemali itu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wala yadfa'us sayyi'at illa anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi saya ulangi, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Setiap kali kita ingin melakukan satu perbuatan, apatah lagi bila bertepatan dengan pemali-pemali itu, agar kita dijaga dan dilindungi oleh Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'us sayyi'ati illa anta wala haula wala quwata illa billah. Artinya, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Engkau. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan-Mu semata. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'us sayyi'at illa anta wala haula wala quwata illa billah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikutip oleh Andre Gurutta sebagai obat atau penghapus dari pemali-pemali itu. Intinya ada dua yang disampaikan oleh Andre Gurutta. Pallolokna pemalie
obatnya pemali, penghapus pemali satu, mantapkan keyakinan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita perlu kembali berdoa kepada Allah agar dijaga dan dilindungi olehnya dengan membaca Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Dan terakhir, Andre Gruta menutup kitabnya ini dengan tatimmaton, dengan sebuah pelengkap atau penyempurna, ya, sewa papasuku rilala annasana senur madecenge. Jadi bagian pelengkap daripada kitab ini masuk pada bagian yang kedua, yaitu pada menyatakan sempana-sempana yang baik. Ya, senung pemali. Ternyata Andre Gruta sebagai kesimpulan dari apa yang dari tatimah ini, Andre Gruta membenarkan adanya senung-senungan, dan itu dibuktikan oleh beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Mal fa'lu?" Apa sebenarnya agar riasa senur? Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, masa'nu? Mal fa'lu?" Agar riasa senur. Qala makadana Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatus salihatu yasma'uha ahadukum. Yang disebut dengan senungan akadana nabita, yang dari itu ada madeceng neng kalingai salah sewamu temenang. Jadi ketika mendengarkan nama yang baik atau mendapatkan nama yang baik, itulah dijadikan senungannya. Kita bertafaul dengan sesuatu yang baik itu. Anu rialai senur yang diambil sempana turuk pada toha hak desekna pasue Andre Gruta Imam Bukhari dan Nia Muslim paupole di panguluta Anas maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuni al-fa'lus salih betuanna napa karenua senur madecenge, ya, napa sutoi Andre Gruta Abu Daud paupole di panguluta Abu Hurairah. Nabi bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a kalimatan fa'ajabathu majep pusurona fong Allah Ta'ala mengkalinge silapa ada. Nabi pernah mendengar sebuah kalimat fa'ajabathu aga nama renuna napakua decena. Akhirnya Nabi senang mendengarkan kalimat itu. Nabi senang mendengarkan suara itu. Nah, kedan faqala akhasna fa'laka min fik. Lalu Nabi ketika mendengarkan suara yang bagus didengar itu, Nabi langsung mengatakan akhasna fa'laka min fik, ya. Nakeda kialan itu ada senur madeceng riano riakatai. Artinya ketika mendengarkan nama yang baik atau sebutan-sebutan yang baik, itu lalu dijadikan doa. Sebagai contoh, kemarin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, Lawazis DDI, Lembaga Wakaf Zakat dan Infak DDI, mengadakan sosialisasi, dan sepertinya ini sosialisasi pertama dilaksanakan di Maros, kalau tidak salah di daerah Aliri Tengah. Ketika itu diposting di grup Lawasis, Andre Gruta Ketua Umum PBDDI, dalam hal ini Andre Gruta Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Galigo, ketika mendapatkan kabar bahwa sosialisasi pertama Lawasis DDI dilaksanakan di Aliri Tengah, Kabupaten Maros, Andre Gruta langsung merespon postingan itu di grup. Lalu beliau mengatakan, alhamdulillah kita mengambil tafaul dari sosialisasi pertama Lawasis di Maros karena dilaksanakan di daerah Aliri Tengah. Mudah-mudahan katanya ini adalah menjadi simbol bahwa Lawasis DDI akan berkembang karena berada di Aliri Tengah. Aliri berarti tiang, tengah berada di tengah. Sehingga itu langsung Andre Gruta merespon dengan baik bahwa mudah-mudahan kita mengambil tafaul di sini dengan penyebutan nama Aliri Tengah. Ini menunjukkan bahwa bertafaul itu adalah sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Saya kira demikian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sementara dari kami, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan kepada host kajian kita pada kesempatan kali ini. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.